Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Juru bicara IDF yakni Daniel Hagari memperlihatkan operasi militer di Rumah Sakit Al-Shifa yang masih berlangsung sejak Rabu 20 Maret 2024. Melalui video yang diunggah di akun media sosial X @IDF, Daniel Hagari memperlihatkan situasi di area Rumah Sakit Al-Shifa tepatnya di Gaza. Pihaknya mengklaim bahwa salah satu rumah sakit di Gaza tersebut menjadi sarang kelompok Hamas. Daniel Hagari juga mengatakan bahwa penyerbuan Israel disertai dengan dugaan keberadaan markas pimpinan Hamas di bawah rumah sakit. Namun, Hamas membantah terkait hal tersebut. Sementara itu, saudara, seorang perempuan yang baru saja melarikan diri dari sekitar kompleks Rumah Sakit Al-Shifa menceritakan pengalamannya. Ia menggambarkan serangan mengerikan dari rudal, granat, hingga suar terus menyala dan menyerang kompleks tersebut. Selain itu, ancaman dari drone quadcopter milik IDF terus menyerang rumah-rumah warga sipil. Ia mengatakan para warga sipil hingga pasien yang berlindung di Rumah Sakit Al-Shifa dikepung di sebuah ruangan. Selain itu, rumah-rumah di sekitar kompleks Al-Shifa juga dihancurkan. Bahkan penghuninya dihabisi atau dipaksa keluar sebelum rumah mereka dibakar. We are here at Shifa Hospital. This is the entrance to the hospital. This is the Qatari building. This is the emergency room. In this compound, many Hamas terrorist operatives and senior ones have been hiding in the hospital. And also Islamic Jihad group has been hiding in this hospital. When we entered the hospital, we were finding terrorists fighting against us here in this area. Until now, we have arrested over 250 Hamas and Islamic Jihad terrorists that we identified. We're still conducting an investigation on over another 350 people that we suspect that they are also connected to terror. Until now, none, civilians, doctors, medic teams, none have been hurt. Only the terrorists. We are supplying food, water. We have supplied yesterday 2 generators to the emergency room because there was a problem with electricity. We are supplying also technicians to fix the problems inside the emergency room and the generators. We are also supplying medic teams to assist with everything or anything that is needed. We found in the compound over 11 million shekels used by Hamas, giving the money to his operatives to conduct terror from the northern Gaza. Hamas have tried to control again Shifa Hospital as a hub to conduct all its terror mission in northern Gaza. We call Hamas terrorists to surrender. We call it and we speak by Arabic speakers here on the ground, but they are still hiding in this building, in the emergency room, exploiting and using the patients and the medic teams. This is Hamas, and we will reach every terrorist in this compound until we finish the mission. We are here. Hamas memperingatkan agar tentara Israel tidak melakukan operasi militer di kota Rafah di Gaza Selatan. Operasi militer Israel ke Rafah ini dinilai oleh Hamas akan sangat mempengaruhi negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung, yakni mengenai kembalinya tawanan Israel yang ditahan oleh gerakan Palestina. Tanggapan Hamas ini muncul ketika Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu berjanji untuk terus melakukan invasi darat ke Rafah. Adapun Rafah merupakan tempat lebih dari 1 juta pengungsi Palestina berlindung. Diperkirakan, saudara, ada sebanyak 1,5 juta warga Palestina. Lebih dari separuh penduduk Gaza mengungsi di Rafah setelah melarikan diri dari pertempuran di tempat lain di wilayah tersebut. Ketakutannya adalah serangan Israel akan membuat penduduk kota tidak punya tempat lagi untuk berlindung. Israel sejauh ini juga telah menyarankan untuk memindahkan penduduknya keluar dari Rafah sebelum mereka memulai serangannya. Namun hal ini ditolak karena dianggap sangat tidak masuk akal oleh sebagian besar ahli. Sementara itu, Benjamin Netanyahu mengatakan tentaranya sedang bersiap untuk memasuki Rafah di jalur Gaza Selatan.
35% dari seluruh bangunan di Gaza hancur dan Khan Yunis disebut paling terdampak perang. Data tersebut berdasarkan hasil pantauan dari Pusat Satelit Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni Eurosat, di mana Eurosat telah membandingkan citra satelit resolusi tinggi dari Gaza yang dikumpulkan pada 29 Februari 2024 dengan citra satelit yang diambil sebelum dan sesudah dimulainya konflik terbaru. Citra satelit menunjukkan 35% dari seluruh bangunan di Gaza, yakni 88.868 bangunan telah rusak atau hancur. Dari sejumlah tersebut, 31.198 bangunan hancur, kemudian 16.908 bangunan rusak berat, dan 40.762 bangunan rusak sedang. Jumlah ini menunjukkan peningkatan hampir 20.000 bangunan rusak dibandingkan penilaian sebelumnya. Hal itu berdasarkan gambar yang diambil pada Januari 2024 ketika angka totalnya mencapai 30%. Sebelumnya diketahui saudara, Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO telah menerbitkan infografik yang menggambarkan serangan terhadap infrastruktur layanan kesehatan di Gaza yang tercatat antara 7 Oktober 2023 dan 12 Maret 2024. Demikianlah breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami saudara dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.